wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la haqqa lahu. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan wa ala alihi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari anta maksudi wa ridha rahmatullahi alaihi wa mahabbatan. Harapan guru-guru kita di seluruh Papua dengan orang Jaya, khususnya kepada Syekhina, Bapak Murabi Al-Fatihah, Fadilati Syekh Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para petani seperti Yesus, beberapa sahabat dari kita, dari kita bertiga dan semuanya. Bahwa tadi mudah-mudahan selalu sehat selalu. Dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat supaya selalu berkhidmat kepada para pemangku Nabi PKM alamin ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi mendengar wasiat daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata kata Syekh Abdul Qadir, hidup itu gak usah macam-macam. Cukup bagimu dua hal. Satu, bergaul dengan orang. Ini wasiatnya, bergaullah kalian dengan orang. Rata-rata orang senang bergaul dengan orang kaya atau orang miskin? Orang kaya ketantang, keteng-teng, deket alfa, nggak tahunya punya gaya selfie bu, trapet, akhirnya men. Rata-rata orang maunya pengen kaya. Karena apa bergaul orang kaya? Wah gampang, tenang, makan kenyang, kemana-mana gratis. Adem udah tenang, mau kemana keliling Eropa juga sama orang banyak duit makan. Makanya banyak orang pergi dialog, pergi wisata, lihat ini penumpangnya. Lihat yang miskin apa yang kaya? Yang kaya. Kalau yang miskin, waduh, kita yang tekor. Kita keluar terus nih. Ada undangan sama, satu yang ngundang orang miskin, yang satu yang ngundang orang kaya. Datangnya kemana? Yang gitu. Ini Syekh Abdul Qadir Orang miskin bergaul dengan orang miskin. Kenapa dengan orang miskin? Satu, orang miskin itu di akhirat lagi menang banyak. Di akhirat itu menang banyak orang miskin. Kenapa disuruh duluan ke surga? Sana jalan duluan. Di samping disuruh duluan, dia suruh ngajak orang-orang yang dulu yang rajin sedekah sama dia. Dicari tuh, wah, Pak Haji ini, Pak Haji, ayo ikut saya. Malaikat, diajak kemana? Ke surga. Loh kok saya jaminan, saya disuruh sama Allah ngajak orang-orang yang dermawan, yang dulu rajin nyantunin, rajin ngasih THR, ngasih bonus dan lain sebagainya. Ini perhatian ya, perhatian. Akhirnya, saya pernah ngasih apa ya? Nah dulu kan. Lu lagi lapar, gua terakhir makan bakso. Oh iya, ini ikut. Ada lagi, Pak ajak saya juga dong. Lihat, lu kan gak pergi dunia. Gua datang ke rumah lu. Ya, mau minjem bukan minjem. Apa lu bilang? Jaminannya mana? Orang saya gak punya apa-apa. Lu sekarang ikut gua, mau ikut gua. Iya, tolongin. Oh, enggak. Enggak ada. Jadi itu hidup orang miskin. Jadi orang miskin itu begitu. Udah duluan suruh ngajak orang-orang yang dulu bantu dia. Yang di dunianya pelit, minta juga ngerengek-ngerengek. Wah, enggak bisa Pak. Saya juga di dunia dulu ngerengek-ngerengek. Kuotanya habis. Luar biasa. Kenapa?
Kenapa orang miskin di dunia di akhirat itu menang banyak? Karena memang situasinya kebalik. Karena waktu di dunia orang miskin itu selalu dikalahkan. Orang miskin selalu dikalahkan. Calon RT satunya kaya, satunya miskin. Yang menang mana? Miskin. Dua orang pemuda senang sama gadis yang sama. Yang satu miskin, yang satu kaya. Yang menang mana? Ibu-ibu, punya anak cewek cantik. Yang satu sarjana tapi masih ngontrak. Yang satu nggak tamat SD tapi kontrakannya banyak di luar. Di mana, Bu? Jadi sarjana apa yang nggak tamat SD? Itu orang di dunia begitu selalu dikalahkan. Ya. Di dalam segala urusan orang miskin dikalahkan. Ya. Ada kondangan. Orang miskin sama orang kaya beda nggak? Beda. Kalau orang kaya ini tuan rumah coba, alhamdulillah, ayo, silakan. Aduh, alhamdulillah, makasih bos. Makasih bos, bukan bos. Karena orang kaya yang datang senang, karena orang kaya itu makannya sedikit, amplopnya. Orang kaya sudah itu berangkatnya sendirian lah. Orang miskin datang rombongan, anak istri keponakan apa tenteng semua. Ini tuan rumah udah geleng-geleng waduh. Bandar rugi. Skor bandar ya. Skor bandar. Ini ngasihnya nggak seberapa, anak 3 dibawa, istri dibawa, ponakan diajak. Cucu dibawa. Begitu langsung datang nyerbu es krim ini. Oh, kan aku 2 bulan ini. Bener nggak saya ngomong? Mau ngiring pengantin, mau ngiring pengantin yang kaya ngikut, yang miskin juga ngikut. Mobilnya pasti beda. Buat Mbak Irma, Jeng Susi, Tante Mira, mobilnya Alfa, Pajero, Fortuner, Oxy, wih, karena mobilnya mewah, di dalamnya buah-buahannya juga wih, anggur, apalagi, pokoknya yang mewah-mewah, minumannya Fanta, Sprite, Ponari Sprite, karena mobilnya. Lah sementara Mbak Sundari jam apa pakai angkot? Pakai angkot. Kalau enggak kolbak terbuka. Karena kelasnya angkot bak terbuka, buah-buahannya juga beda. Enggak ada anggur, enggak ada. Adanya kedondong. Salah. Rambutan yang masih banyak semutnya. Pisang. Minumnya nggak ada sakit, nggak ada Fanta orang ini. Aku gila ulang itu. Paling banter es teh manis kasih cek pakai plastik dikaretin, nanti kalau pengen langsung digigit plastiknya langsung. Pengalaman. Itu orang miskin mungkin begitu nggak? Jalan begitu jalan yang di Alphard mah enak, masih rapi, masih bersih, masih wangi. Lain yang diangkat ini kan udah mah berantakan ini. Alis dari pak atas. Ini belum juga nggak Copo. udah ngacak-ngacakan, udah turun dari mobil udah kayak
Udah kayak kuntilanak beranak. Udah nggak karuan rupanya. Ya mau udah angkot kali nggak ada cermin. Nah kalau mobil bagus kan tinggal buka sih saya bisa ngerapiin. Saya di kolong mau ngerapiin, nggak sadar dia. Sudah rambutnya kemana-mana, alisnya kemana-mana. Itu antara orang kaya dengan orang di dunia selalu dikalahkan. Kalau yang kaya-kaya mobilnya yang bagus-bagus, yang mobil orang miskin ya kolbak odong-odong gitu kan. Tapi ya kadang-kadang ya salah orang miskin juga. Orang miskin kadang-kadang ditaruh di Alphard mabok. Mudah lu. Gua enak mobilnya buat. Ditaruh di Alphard mabok. Giliran kolbak sehat ya. Makin alam. AC alam. Jadi di dunia ini orang miskin selalu dikalahkan. Kadang-kadang belanja di warung aja kalau orang miskin ngantri lama begitu bos kontrakan datang langsung tukang jual juga. Ji, jangan yang ini dipinggirkan ya itu ya seperti itu kondisinya. Ya. Maka di akhirat situasinya dibalik, diunggulkan orang miskin. Enak miskin apa enak kaya? Miskin. Enak nggak itu jadi orang miskin? Menang banyak nanti, tapi nanti menangnya. Sekarang kalah aja dulu. Nggak apa-apa kalah dipikirkan, dia ditolak, nggak apa-apa. Udah yang penting nanti satu orang miskin itu menang banget. Yang kedua, orang miskin itu doanya dikabul oleh Allah Subhanahu. Orang miskin itu doanya dikabul. Makanya orang kaya yang pinter, dia nggak doa sendiri, kumpulin diundang para fakir. Para fakir miskin diundang anaknya untuk selama mau ngapain? Suruh doain karena orang kaya kau ini potongan-potongan kayak begitu. Doanya dikabul. Karena dia nggak pede kalau dia doa sendiri pasti dikemplang sama malaikat. Orang kaya doanya rakus lu udah banyak juga sini. Digituin sama malaikat. Makanya dia nggak doa yang suruh doa orang miskin, yang minta orang miskin. Akhirnya malaikat kan serba salah, nggak dikabul. Ini yang minta orang miskin, dikabul lagi duitnya buat dia. Akhirnya si malah kamu. Jadi orang miskin dikabul doanya makanya. Tidak sama itu. Orang kaya ngumpulin orang miskin buat doain dia sendiri, kita lihat, tenang aja, udah lihat proposal udah nyampe. Nah, ini yang benar begitu. Memang begitu kenyataannya. Orang miskin doanya dikabul. Pengen dikabul nggak doanya? Miskin lah. Cuman kadang-kadang orang apalagi di Jakarta, ada satu acara tahlil kan yang mimpin beda, yang doa biasanya juga beda. Udah selesai tinggal doa. Ternyata yang ditunjuk orang miskin ustadz dari kampung masih ngontrak di situ doa. Ada yang protes, Pak jangan dia dong yang doa. Dia buat doain sendiri aja nggak mempan. Doain sendiri aja nggak mempan. Dia hidupnya macam itu bakalan doain orang lain. Ada yang protes begitu. Makanya kadang awalnya pengajian ibu-ibu, pengajian ibu apalagi ustazahnya biar baca Qur'annya rentang-rentang panjang pendek nggak jelas, tadi juga nggak ngerti. Yang penting keren, bajunya, wah, nggak tahu udah lunas apa belum.
oh ini ustazah, bangnya ustazah, padahal dia pesantren, enggak sekolah juga enggak, ini bangnya ustaz, karena pakaiannya bagus, gelangnya banyak, kata-kata ini doa, ya Rabbal alamin, ini aminnya, karena biar ini lihat. Bahkan nggak ngarang. Saya dulu pernah ikut aktif di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Ada suku gabungan kan, ini ada juga kan, suku gabungan ikut. Nah, kiainya itu yang dari ketua apanya gitu, nyampein. Ya, mau tidak mau di Jakarta itu Ustadz itu meskipun ilmunya sama, dilihat dari prestasi hartanya. Kalau seorang ustaz ceramah bawa mobil itu baru kiai. Kiai. Kalau bawa motor ustaz. Kalau ngojek gulungan. Kalau jalan marbot. Ya apa daya orang udah masyarakatnya begitu mau diapain? Kita mau berontak juga, lu pengen naik geragak. Itu sampai segitunya. Ya. Jadi orang miskin satu di akhirat menang banyak, di dunia doanya ditolong. Makanya Syekh Abdul Qadir pesan bergaullah dengan orang miskin. Kalau nanti di akhirat itu sengsara, ditolongin sama orang miskin. Nah, lu bilang nggak punya apa-apa, lu sama membuat, dan lu bareng-bareng. Nah, juga orang miskin doanya kalau kita ada apa sih doain sama miskin. Orang miskin pasti cepat dikabul oleh Allah Subhanahu. Satu, bergaul dengan orang. Yang kedua, hormati wali. Hormati wali. Cukup bagimu di dunia ini dua. Satu, bergaul dengan orang miskin. Yang kedua, menghormati wali. Saya pernah cerita, rombongan Kirusi itu dari Sinarasa dulu ke Sunan Gunung Jati. Di antara yang ikut ada rombongan dari Pati, Kiai Hasan Ahmad Syarifuddin. Nah, setelah selesai manaqib, yang lain pada selfie, terakhir, yayasan tawadhu. Dalam tawadhu itulah Kanjeng Sunan Gunung Jati berkenan datang nemuin Kiai Hasan dalam tawadhunya. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, Pak Kiai, nama Abah Al itu sudah terkenal dari zaman Wali Songo. Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga sudah kenal dengan Abah Al dan sudah ditunggu kehadirannya, ditunggu kelahirannya. Jangankan orang yang jadi muridnya, katakan yang Sunan Gunung Jati, jangankan yang jadi muridnya, hormat saja kepada Abah pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Hormat saja itu akan diselamatkan, apalagi jadi murid. Alhamdulillah jadi luar biasa. Hormat saja. Itu makanya kata Asyaratul Qadir, hormati wali. Wali itu kan memberikan syafaat. Hormat saja sudah diselamatkan, apalagi jadi murid. Kita udah jadi murid. Ya, pasti nanti akan diantar. Enggak bakal nyasar. Ya, ruh langsung diantar sampai ke hadirat Allah Subhanahu. Diantar masih diantar sama Allah. Ya. Kalau begitu nanti sama kendaraannya, ya enggak juga, enak aja sama. Kalau yang rajin
yang istiqomah, rajin zikir, manakib, antara pakai Allah sama Allah pakai naik Alfa. langsung karena lah. Rajin. Nah bagi ikhwan yang tekor mulu, bon mulu, tetap diantar, jangan pakai grab. Diantar tapi mau Ojek. nggak apa-apa itu pakai apa saya ngojek emang lu gimana dulu bikinnya ya juga sih rekaman jarang manakib jarang ya udah yang penting ada yang naik ojek naik becak Nyampe. juga ya berapa lama ya terserah tergantung bikin tetap kita hormat kepada apa itu hormat saja. Orang-orang di luar sana yang selain kita, mereka yang hormat kepada Allah pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi kalau enggak hormat, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.